Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait Raiskin Official beserta Odo yang telah kami buat, yaitu izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Rifani dengan NIM 240512141882 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Dinda Salsabila Putri dengan NIM terakhir 183. Perkenalkan, nama saya Salsa Beriana Firjausi dengan NIM 240512149190. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramdhana Bukaryo dengan NIM 240512148180. Halo, kami dari Raiskin Official yang bergerak di bidang kosmetik dan juga kecantikan. Di sini latar belakang dari perusahaan Raiskin yaitu latar belakang perusahaan PT Raiskin Official ini telah berdiri di kota Jakarta. Perusahaan ini memiliki brand yang terkenal dengan nama Raiskin. Brand tersebut telah menjadi favorit skincare dari seluruh kalangan karena telah menyediakan berbagai macam jenis skincare yang sangat terbukti ampuh dan tidak overclaim. Perusahaan ini masih tergolong perusahaan baru karena baru merintis sejak awal tahun 2024 dan sudah menjadi perusahaan yang memiliki brand terkenal. Perusahaan ini berdiri dengan motivasi ingin menyediakan skincare yang terbaik, brand lokal dari Indonesia yang akan memberikan banyak manfaat bagi kulit orang Indonesia. Selanjutnya yaitu visi perusahaan Raiskin adalah menjadi perusahaan yang memiliki brand ternama yang tidak hanya terkenal, tetapi juga bisa memberikan manfaat kulit sehat bagi orang lokal dengan mengunggulkan kualitas produk. Selanjutnya, Misi perusahaan yang pertama ada menjanjikan produk yang tidak overclaim kepada konsumen dengan memberikan hasil yang memuaskan dengan memakai produk Raiskin, dan yang kedua memberikan kualitas yang terjamin bagus untuk diberikan kepada konsumen agar bisa memberikan efek pada berbagai permasalahan kulit. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan produk skincare para konsumen untuk memenuhi standar kehidupan. Dan yang keempat, memberikan kepuasan secara menyeluruh bagi para konsumen. Selanjutnya kembali dengan saya Rina Revani. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait alur skenario dari Odo yang akan kita buat. Jadi sebuah perusahaan yang bernama Raiskin pada bidang kosmetik tersebut merupakan perusahaan yang memiliki omset ratusan juta untuk setiap bulannya. Nah, karena produk-produk tersebut dari brand Raiskin telah menjadi produk favorit bagi para konsumen. Selain itu, perusahaan Raiskin juga akan mengadakan launching produk terbaru yang bernama Intensive Peeling Serum yang akan bekerja bersama dengan brand ambassador perusahaan yaitu Tasya Farasya. Karena produk baru dari Raiskin tersebut sangat dinanti-nanti oleh para konsumen, perusahaan Raiskin tersebut telah memperkirakan bahwa pemesanan produk yang akan membludak tentunya. Nah, oleh karena itu, mereka akan merekrut karyawan baru pada bidang produksi dan bidang pengemasan. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan Raiskin untuk menghindari keteteran baik dalam hal produksi maupun pengemasan produk. Jadi, come see our company. Selanjutnya akan kami jelaskan terkait penggunaan Odo pada perusahaan kami. Stay tune ya. Nah, jadi di sini kita akan masuk ke website, ke bagian website. Nah, 1, 2, 3. Ini dia tampilan website dari perusahaan kita, Raiskin Official. Raiskin Official ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang skincare dan kosmetik. Mari kita eksplor lebih jauh. Jadi di sini kita ada beberapa produk, yaitu ada toner brightening, intensive peeling serum, moisturizer peach coating, serum niacinamide, ada intensive break sleeping mask, facial wash peach, watermelon sleeping mask, eye cream healthy. Dan di sini ada para pengembang ataupun pembuat perusahaan kita yang bisa bergerak sesukses ini, yaitu ada CEO-nya dengan saya Rina Revani, ada CEO-nya Salsa Beliana sebagai, ada Raffi Ramadana sebagai CTO,
ada Adinda Sasa sebagai CFO. Nah, jadi di sini kita ada beberapa quotes, yaitu the only thing worse than starting something that fails is not starting something. Dari quotes dari saya, Rea Rifani selaku CEO perusahaan Raiskin. Terus kita juga akan masuki acara. Jadi di sini di website itu ada semua bagian sudah dijelaskan di sini. Tadi ada produk, di sini ada acara. Nah, ini acara yang dibuat oleh perusahaan Raiskin. Mari kita jelajahi lebih lanjut. Jadi di sini kita ada event launching. Jadi keterkaitan dengan project dan event tadi masuk di sini. Jadi di sini kita melaunchingkan atau meluncurkan produk baru dari perusahaan kita yang ditunggu-tunggu, yaitu serum intensive peeling serum. Yaitu pada saya jelaskan sedikit terkait kandungan intensive peeling serum ini kita mempunyai kandungan yang banyak sekali. Ini kita hanya memasukkan beberapa kandungan saja di sini karena tidak muat. Ini terdapat, yang pertama itu terdapat kandungan niacinamide tinggi, yaitu sebanyak 70% niacinamide memberikan efek pencerah yang maksimal tentunya. Terus ada formula ringan dan mudah menyerap, tidak lengket dan cocok untuk semua jenis kulit tentunya, tidak hanya kulit dry skin maupun kulit akne saja, tapi untuk semua jenis kulit, bahkan kulit sensitif juga bisa. Terus ini pada serum kita ini juga memakai bahan-bahan yang sangat bagus tentunya, yang sangat terbaru, tidak memakai bahan yang berbahaya, bebas dari paraben, bebas dari pewangi dan alkohol, sehingga aman untuk kulit sensitif. Terus pada serum kita ini juga diperkaya dengan ekstra buah persik atau peach ya. Itu memberikan antioksidan dan vitamin yang berguna untuk menerusi kulit. Jadi pada peeling serum kita ini juga terdapat beberapa penggunaan, yaitu yang pertama, gunakan setelah memberikan wajah dan toner. Jadi kita akan memakainya itu setelah kita facial wash mau double cleansing, kemudian pakai toner, kemudian pakai intensive peeling serum ini. Terus diaplikasikan sebanyak 2-3 tetes serum pada wajah, bahkan bisa sampai ke leher juga. Terus pijat-pijat dengan lembut hingga meresap. Terus gunakan 2 kali sehari, pagi dan malam. Meskipun peeling serum ini juga sangat aman, bahkan bisa dipakai 2 kali sehari, mohon maaf. Jadi ini sangat-sangat aman dan sangatlah soft pada kulit, jadi tidak memberikan efek yang kemerahan pada kulit gitu. Terus ini kita juga ada beberapa manfaat ya, manfaat pada serum yang kita buat ini. Jadi kita memiliki manfaat, yaitu kita akan mendapatkan kulit cerah dan merata dengan intensive peeling serum peach 70 niacin serum. Serum ini juga diformulasikan dengan 70% niacinamide, bahan pencerah yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah kulit kusam seperti hiperpigmentasi, yaitu untuk membantu memudarkan flek hitam, bekas jerawat, dan warna kulit yang tidak merata. Bahkan bisa untuk kulit kusam, yaitu untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit, membuat wajah tampak lebih cerah dan bercahaya. Terus juga bisa untuk pori-pori besar, yaitu membantu mengecilkan pori-pori dan menghaluskan tekstur kulit. Nah, intensive peeling serum peach 70 niacin serum pencerah wajah dengan kandungan niacinamide yang tinggi. Terus ini juga sudah di-approve oleh Tasya Parasya. Nah, selain itu kita juga akan masukin rekrutmen karyawan baru. Oke, jadi di sini kami akan masuki bagian acara kita, yaitu terkait recruitment of new employees. Jadi pada perusahaan kami, Raiskin Company, akan membuka lowongan pekerjaan bagi beberapa divisi, yaitu pada bagian production staff atau staff produksi, pada bagian packaging staff atau staff packaging. Nah, jadi di sini bisa langsung saja mengirimkan atau mendaftarkan diri ke Raiskin Official 06
gmail.com. Nah, terus kita juga membuka beberapa lowongan. Ada lowongan production staff nih. Production staff itu untuk meluncurkan produk baru yang bernama Intensive Peeling Serum. Jadi gunanya kita itu untuk mengatasi kewalahan atau overload dalam pemesanan produk yang berlebihan dari para konsumen, agar kita produksi staffnya itu masih bisa terjangkau, tidak overload, tidak keteteran lah dalam melakukan produksi produk. Terus kita akan merekrut 10 karyawan baru yang kita butuhkan. Terus ada packaging staff. Nah, packaging staff ini dibutuhkan oleh perusahaan kami untuk mengatasi masalah perusahaan yang membludaknya pesanan, karena jumlah pesanan yang membludak dari berbagai para konsumen. Jadi kita tuh kebingungan untuk mengemas produk itu karena kita kekurangan karyawan dalam pengemasan. Terus nih ada nih kriteria rekrutmen yang kita butuhkan pada production staff atau staff produksi, yaitu pendidikan minimal D3 atau S1, terus pengalaman di bidang produksi ya 1 tahun lah untuk pengalamannya itu minimal. Terus memiliki kemampuan teknis dalam hal produksi, terus memiliki komunikasi yang baik, dan ini memiliki pengalaman dalam mengoperasikan komputer, disiplin, bisa menghargai waktu, terus sama bisa untuk mendapatkan sertifikasi K3 dan pelatihan mesin ya. Terus ada nih kriteria yang kita butuhkan untuk para packaging staff atau staff packaging, staff pengemasan, yaitu minimal tuh SMA atau SMK sekolahnya, terus atau jurusan teknik bisa, farmasi bisa, dan kesehatan. Sekarang ada banyak macam nih, kalau mau mendaftar juga bisa. Terus memiliki pengalaman yang menarik di bidang produksi, di bisa pengemasan produk. Nah, terus kita juga merekrut orang yang disiplin, orang yang bisa bekerja untuk overtime lah ya. Terus kita juga bisa merekrut orang yang bisa mengoperasikan komputer untuk menginput terkait pengemasan data pengemasan. Nah, terus juga bisa merekrut orang yang memahami terkait keamanan terkait packaging area. Sudah, terus kita akan langsung masuk ke appointments. Nah, pada appointments ini kita ada appointments menyiapkan ide terbaru untuk event launching produk baru, ada rapat antar divisi atau departemen, ada pertemuan dengan brand ambassador. Nah, ini kalau yang menyiapkan ide terbaru itu akan dilakukan di dalam gedung kita atau di dalam perusahaan kita, yaitu Rayaskin Official. Kalau yang rapat antar divisi dan pertemuan brand ambassador ini akan kita lakukan secara online, yaitu lewat Zoom Meet ya, nantinya akan diikuti oleh beberapa orang. Ini kita buka lah ya, contohnya satu saja. Nah nih, ini kita bisa mengetahui ini pada tanggal 13 free day. Terus ini online selama 2 jam. Langsung lanjut ke pekerjaan. Nah, ini pekerjaan ini terkait dengan rekrutmen ya nantinya, yaitu staf produksi kita membutuhkan 10 orang untuk memenuhi posisi tersebut. Pada staf pengemasan kita membutuhkan 6 orang untuk memenuhi posisi tersebut. Nah, ini juga dibutuhkan permanen ya, ini untuk packing dan ini untuk produksi. Kontak kami. Nah, pada kontak kami ini bagi seseorang ataupun orang awam ataupun karyawan yang akan memberikan masukan ataupun memberikan pertanyaan bisa langsung masuk ke kontak kami, atau bisa saja orang yang memiliki kesulitan dalam melamar pekerjaan pada perusahaan kami bisa langsung
mengirimkan email, mengisi nomor telepon, mengisi dari perusahaan mana, ataupun kalau belum bekerja bisa dikosongin saja. Terus langsung ke subjeknya siapa, terus nanti pertanyaannya atau hal yang ingin disampaikan itu apa. Nah, selain itu juga bisa langsung mendatangi di perusahaan kami, yaitu pada Jalan Kenari nomor 06 Jakarta Selatan, dengan nomor telepon perusahaan yaitu 031066, atau langsung bisa mengirimkan email kepada email perusahaan kami yaitu raiskinofficial06@gmail.com. Baik, nanti di sini akan kita jelaskan sedikit, yaitu perusahaan PT Raiskin Official ini telah berdiri di Kota Jakarta. Perusahaan yang memiliki brand yang cukup terkenal yaitu Raiskin. Nah, bisa menghubungi kami, ini nomornya kami, hubungi kami di sini sudah bisa. Jadi penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lanjut ke bagian recruitment. Nah, jadi pada perusahaan kita itu juga akan merekrut beberapa staf, yaitu pada staf pengemasan dan staf produksi. Nah, di sini kita itu merekrut 6 untuk staf pengemasan dan merekrut 10 orang untuk staf produksi. Nah, terus akan kita jelajahi staf pengemasan terlebih dahulu. Nah, jadi ini ada beberapa orang yang akan mendaftar ke perusahaan kita. Ini ada sekitar 10 orang yang mendaftar untuk staf pengemasan ini, seperti ada Harina Putra Wahyu, ada Nandana Neivara, ada Sapika Dewiana, Septiana Maheswari, Fania Adini Putri, Rina Maulida Dina, Raivan Ivananda, Kinan Heri Rizky, Septina Andini, dan Dina Karina Serli. Nah, tapi ini kita akan mengkualifikasinya dengan sesi tes berkas tersebut. Nah, ini kita mengambil 7 orang untuk sesi tes berkas tersebut. 7 orang ini ada Harina, ada Septiana, Fania, Rina, Revan, Kinan, dan Septina. Terus pada first interview kita mengambil 7 orang. 7 orang ini sama dengan itu, karena ini kita memang mengambil sama tes berkasnya itu. Terus langsung lanjut ke second interview. Pada second interview ini kita hanya mengambil 6 orang saja untuk kita recruitment sebagai karyawan dari perusahaan kita. Nah, ini yang berhasil menjadi staf pengemasan dan perusahaan kita yaitu ada Fania Andini Putri, Raivan Ivananda, Septina Andini, Dina Karina Serli, Rina Maulida Dina, dan Kinan Heri Rizky. Nah, setelah melakukan second interview ini kita akan langsung melakukan kontrak proposal. Kontrak proposal itu nanti akan seperti kerjasama kontrak antara karyawan dengan perusahaan kita yang akan dijelaskan pada bab sains, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Salsa. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian staf produksi. Pada bagian staf produksi ini kita ada 18 orang nih yang akan daftar ke perusahaan kita, tapi kita hanya mengambil 15 orang yang lolos ke berkas dan 10 orang yang bisa lolos ke first interview dan second interview. Nah, jadi ini ada banyak sekali seperti Hendri, Septiana, Seivala, Jeffrey, Kelvina, Raffi, Citra, Selvi, Cantika, Mahendra, Jovara, Keinan, Tara, Jaivanika, Jessica, Laskar, Kelvin, Jonathan. Tapi kita hanya mengambil 15 yang lolos ke dalam tahap tes berkas. Langsung lanjut ke kontrak proposal. Jadi pada perusahaan kita ini telah mengambil 10 karyawan staf produksi ya, karena kita produksinya sangat membludak. Jadi perusahaan kita itu sangat digemari oleh para konsumen sehingga produk-produk kita itu laris terjual di kalangan konsumen, baik dari segala jenis umur. Jadi kita kayak kewalahan gitu untuk mengatur produksi dari perusahaan kita.
Di sini yang berhasil memasuki perusahaan kita yaitu ada Jonathan Kristiano Dwi, Laskar K. Farhandika, Jessica Wadania, Jevanika Divara, Tara Adinindya, Kenan Andika Satya, Jovara Fidausi, Kelvina Svania Selvi, Jeffrey Kinan Putra, Seivala Dwina Putri. Nah, ini akan dilakukan kontrak kerjasama, yaitu pada bab saya nanti akan dijelaskan oleh Selanjutnya yaitu terkait dengan event. Event pertama kita dilakukan pada 5 Desember 2024 pada jam 7 sampai 16 Desember. Event pertama kita yaitu rekrutmen karyawan baru yang dilaksanakan di Jakarta, yang dipertanggungjawabkan oleh Chana Hanifah Putri, yang dilakukan secara publik, dan limit perekrutan kita adalah 20 orang. Dan ini adalah 20 karyawan yang ingin mendaftar di Raiskin. Halo, jadi kembali dengan saya, dengan Revani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit progres kerja kelompok kami terkait dengan proyek. Nah, jadi di sini pada perusahaan kami itu telah merekrut beberapa proyek atau membuat beberapa proyek, yaitu terkait yang pertama adalah launching intensive peeling serum, dan yang kedua adalah recruitment new employees. Nah, sebelumnya itu kita akan merekrut new employees atau karyawan baru tersebut. Nah, pada proyek ini tidak jauh beda dengan kalender maupun dengan yang lainnya, event. Ini hampir mirip. Tapi di sini di proyek ini kita kayak dijelaskan alur-alur dari proyek yang akan kita buat tersebut. Nah, pada proyek ini yang pertama akan dilakukan meeting oleh Departemen Human Resource. Nah, pada meeting ini itu kita meeting bersama Human Resource, kayak mendiskusikan beberapa karyawan yang akan kita perlukan untuk terkait perekrutan karyawan baru. Nah, selanjutnya kita pada perusahaan kita juga akan melakukan pembukaan lowongan pekerjaan untuk staf produksi dan staf pengemasan. Berikut ini pamflet dari poster ataupun pamflet dari perusahaan kita yang akan merekrut beberapa karyawan. Nah, di sini tertuliskan kita membutuhkan production staff ataupun staff produksi, kita membutuhkan packaging staff atau staff packaging. Nah, ini registrasinya juga langsung bisa ke email, share CV maupun portofolio itu ke email raiskin06@gmail.com. Terus habis itu kita lanjut ke alur rekrutmen. Nah, pada rekrutmen ini telah memiliki beberapa alur, yaitu pertama itu kita akan melakukan sesi tes berkas dahulu. Tes berkas itu kita akan menerima CV atau portofolio dari karyawan yang akan melamar ke perusahaan kita. Terus setelah kita melakukan tes berkas, kita memilah dan memilih berdasarkan CV dan portofolionya, kita akan melakukan sesi first interview. Sesi first interview itu akan dilakukan oleh calon karyawan baru ataupun pelamar dengan tim dari Human Resource. Terus selanjutnya juga akan dilakukan sesi second interview. Jadi calon karyawan tersebut akan melakukan dua sesi, yaitu sesi second interview dan sesi first interview yang tadi. Dan pada sesi second interview ini nanti akan langsung diwawancarai oleh manajer Human Resource kita. Setelah itu, nah barulah kita akan melakukan pengumuman kelulusan atau memberikan informasi kepada para calon karyawan terkait pengumuman kelulusan karyawan baru. Setelah itu, setelah kita sudah memberikan pengumuman pada karyawan baru tersebut, kita juga akan melakukan pertemuan perusahaan dengan karyawan baru tersebut untuk membahas kontrak kerja kita. Nah, kontrak kerja kita nanti akan masuk ke sign akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsa. Membahas tentang sign, di sini terdapat kontrak kerja brand ambassador dan juga staff produksi dan staff packaging. Di sini perjanjian kontrak kerja antara
brand ambassador dan juga Raiskin. Mohon maaf sebelumnya, jadi kantor kita sebelumnya yaitu Revastor dan berubah menjadi Raiskin. Di sini ada kontrak kerjanya dan sudah ditandatangani oleh Tasya Farasha dan juga CEO kita. Selanjutnya ada kontrak kerja staf produksi berisi tentang perjanjian juga dan dilengkapi dengan masa kerja, terus tata tertib perusahaan, jam kerja, penempatan tugas dan tanggung jawab, serta perpanjangan masa kontrak kerja dan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan, serta lembur, cuti, dan juga pengobatan, pasal 10 kerja rangkap, pemutusan hubungan kerja, dan pengunduran diri. Berakhirnya perjanjian dan keadaan darurat dan penutup. Di sini sudah ditandatangani oleh CEO dan staf produksi. Selanjutnya ada kontrak kerja dari staf packaging yang sudah diterima di rekrutmen kemarin, dilengkapi dengan tanda tangan, pasal masa kerja, tata tertib perusahaan, jam kerja, penempatan tugas dan tanggung jawab, perpanjangan masa kontrak kerja, gaji pokok dan tunjangan, lembur, cuti, pengobatan, kerja rangkap, dan juga pemutusan hubungan kerja, pengunduran diri, dan juga berakhirnya perjanjian, keadaan darurat, penyelesaian pengisian, penutup, dan dilengkapi dengan tanda tangan antara pihak pertama yaitu CEO kita dan pihak kedua yaitu staff dari packaging staff. Seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan kalender di Odo. Pertama, pada tanggal 5 Desember itu ada pembukaan lowongan pekerjaan untuk karyawan produksi dan pengemasan. Itu sampai tanggal 9 Desember. Setelah itu tanggal 10 Desember ada sesi tes berkas CV dan portofolio. Setelah itu tanggal 11 Desember ada first interview dilakukan bersama tim human resource. Setelah itu tanggal 12 Desember ada second wawancara yang dilakukan bersama manajer sampai pada tanggal 13. Nah, setelah itu pada tanggal 14 Desember itu pengumuman bagi karyawan yang lolos dan mengadakan pertemuan untuk kontrak kerja. Nah, itu sampai tanggal 15 Desember. Setelah itu tanggal 16 Desember ada training karyawan. Tanggal 17 Desember ada pembuatan proyek. Tanggal 18 Desember ada menguji produk. Tanggal 19 Desember itu hasil produk yang diuji itu dari lab itu akan keluar dan teruji 100% BPOM. Setelah itu tanggal 20 Desember memberi nama produk. Pada tanggal 21 Desember ini menetapkan karyawan sampai pada tanggal 22 Desember. Nah, pada tanggal 23 Desember itu menyiapkan ide launching acara produk baru serum Raiskin. Tanggal 24 Desember itu mengundang brand ambassador, dan pada tanggal 25 Desember yaitu pada jam 10-nya itu kontrak kerja brand ambassador sampai tanggal 5 Januari, dan tanggal 6 Januarinya yaitu acara inti yaitu launching serum Raiskin. Jadi saya akan menjelaskan di Tudu. Nah, di Tudu ini pada hari ini akan melakukan kegiatan yaitu pembukaan lowongan pekerjaan untuk karyawan produksi dan karyawan pengemasan. Nah, setelah itu di minggu ini ada sesi tes berkas, first interview, second interview, pengumuman bagi karyawan yang lolos, dan mengadakan pertemuan dengan karyawan baru. Nah, setelah itu di bulan ini ada
training bagi karyawan baru sebelum masuk kerja, progres pembuatan produk baru, melakukan uji lab produk baru, memeriksa hasil uji lab, pemberian nama produk baru, menetapkan karyawan untuk bertanggung jawab pada event launching, setelah itu menyiapkan ide launching antar karyawan, mengundang brand ambassador, dan membuat kontrak kerja dengan brand ambassador. Setelah itu project kita di tahun ini yaitu event launching produk baru Ryskin yang bernama Intensive Peeling Serum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang knowledge. Di sini ada persiapan launching produk. Persiapan launching produk ini ada meeting produk baru. Di meeting produk baru ini ada meeting produksi dan packaging produk baru. Jadi di sini di rapat menyebutkan yang kita diskusikan di agenda rapat, yaitu apa nama produk baru kita yang diambil, dan keputusan yang diambil yaitu Intensive Peeling Serum. Yang kedua, apa bahan atau komposisi yang diambil dari produk kita. Yang keputusan yang diambil dari meeting produksi dan packagingnya yaitu aquabutylene, glycol betaine, niacinamide, tranexamide, asid propylene, glycol, petanol, isotil, arginyl dipotasium, glyhidratil aloe berbasis, sama leaf asa. Terus warna dari packaging produk kita yaitu pink, dilengkapi dengan tempat tetes. Ukuran dari produk kita yaitu 10 ml atau 0,34 flash. Pertemuan berikutnya dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024. Yang di sini ada produk kita, Intensive Peeling Serum. Manfaat dari produk kita yaitu kulit lebih sehat, wajah lebih cerah, mudah diaplikasikan, cocok untuk kulit sensitif, dan dapat menghilangkan jerawat dan bekas jerawat. Intensive Peeling Serum ini kita jual seharga 150.000 dan bisa dibeli di akun produk kita. Terus di sini ada meeting launching produk baru kita. Di sini kita agendanya berdiskusi tentang tanggal berapa produk tersebut launching, siapa brand ambassador produk baru kita, dan di mana tempat launchingnya. Dan di sini kita memutuskan buat tanggal launching kita yaitu tanggal 6 Januari 2024 dengan brand ambassador kita yaitu Tasya Farasha, dan tempat launchingnya di Ryskin Official. Dan meeting kedepannya akan ada di tanggal 21 Desember 2024. Selanjutnya yaitu terkait dengan appointments. Appointments yaitu untuk mencatat poin-poin rapat yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu rapat antar divisi departemen yang dilakukan dalam 2 jam. Selanjutnya yang kedua yaitu menyiapkan ide terbaru untuk event yang dilakukan selama 3 jam. Yang ketiga yaitu pertemuan dengan ambasador yang dilakukan selama 2 jam. Selanjutnya yaitu employees yaitu perekrutan karyawan bagi launching serum Ryskin dan karyawan serum Ryskin. Yang pertama yaitu ada ketua pelaksana. Ketua pelaksana kita selanjutnya yaitu employees yaitu perekrutan karyawan bagi serum Ryskin dan karyawan Ryskin. Yang pertama yaitu ketua pelaksana.
Ketua pelaksana kita yaitu Chana Hanifah Putri. Ketua pelaksana bertugas bertanggung jawab atas keseluruhan acara. Yang kedua yaitu bendahara. Tugas bendahara yaitu mengelola keuangan acara mulai dari anggaran, pengeluaran hingga laporan keuangan. Selanjutnya yaitu sekretaris. Sekretaris yaitu mengurus administrasi, dokumentasi, dan komunikasi internal panitia. Selanjutnya yaitu divisi acara. Divisi acara adalah ada subdivisi dekorasi, subdivisi acara, subdivisi konsep. Subdivisi konsep yaitu menentukan konsep acara. Subdivisi dekorasi yaitu mengurus dekorasi tempat acara sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Subdivisi acara yaitu mengatur jalannya acara termasuk MC, penampilan, dan sesi tanya jawab. Selanjutnya yaitu divisi publikasi. Subdivisi publikasi ada subdivisi promosi yang bertugas membuat rencana promosi baik secara online maupun offline untuk menarik minat audiens. Subdivisi media yaitu mengurus hubungan dengan media baik cetak, online maupun televisi. Selanjutnya yaitu subdivisi logistik yaitu mengurus protokol acara seperti penyambutan tamu dan pengaturan. Selain karyawan event launching Shroom Raiskin, selanjutnya yaitu ada karyawan Raiskin yang seperti biasa yaitu ada marketing, pemasaran, penelitian dan pengembangan, formulator, bagian pengemasan, produksi, sales, sekretaris, dan staf produksi. Selanjutnya yaitu divisi logistik. Ada subdivisi protokol, subdivisi perlengkapan, subdivisi akomodasi. Subdivisi perlengkapan bertugas menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk acara seperti sound system, lighting, dan sebagainya. Subdivisi akomodasi yaitu mengurus akomodasi untuk tamu undangan. Saya Salsa Beriana Firdausi. Kali ini saya akan membahas tentang planning. Jadi di planning ini terdapat berbagai shift dari yang karyawan lama dan karyawan baru. Di sini ada packaging staff. Packaging staff ini kita ngebuka 2 shift, yaitu dari jam 8 hingga jam 3 dan jam 3 hingga jam 11. Di sini packaging staff jam 8 sampai jam 3 dan di sini jam 3 sampai dengan jam 23. Itu pun seterusnya. Di sini ada Adinda Kusuma, ada Binda Hari Mukti, dan dengan subsidi masing-masing. Seperti packaging staff ini, dia dari Adinda Kusuma ini dari jam 8 sampai dengan jam 3. Ada Binda Hari Mukti, ada Dimas Abdul, subsidi media, subsidi akomodasi, staff produksi, PJJ staff. Dan di sini terdapat libur 1 hari. Jadi 6 hari shift pagi, 6 harinya lagi shift sore. Seperti itu.